Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Audit Teknologi Informasi, Bapak Dr. Nanang Husein Hidros Abrori, ST MTI. Kali ini kita akan presentasi mengenai Audit Teknologi Informasi pada PT Kereta Api Indonesia. Nah, berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Bu Hori dengan 5.014, dan saya sendiri Sinta Aisyah dengan 5.028, dan Roy Aditya dengan NIM akhir 060. Selanjutnya ada pendahuluan. Audit teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam menjaga keamanan informasi di perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di sektor transportasi, sangat bergantung pada sistem informasi untuk mendukung operasionalnya. Dengan demikian, pengamanan data menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan informasi perusahaan dari ancaman cyber. Yang selanjutnya, standar audit pengamanan data pada PT Kereta Api Indonesia merupakan seperangkat prosedur, kebijakan, dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi informasi sensitif dan rahasia dalam sebuah organisasi dari akses yang tidak sah atau ancaman lainnya. Standar ini meliputi keamanan fisik, logis, serta kebijakan dalam menjaga data dari potensi ancaman internal maupun eksternal. Framework COBIT 5 merupakan generasi terbaru dari panduan ISACA yang dibuat berdasarkan pengalaman pengguna COBIT selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan pengguna dari bidang bisnis, komunitas, teknologi informasi, resiko, asuransi, dan keamanan. Framework COBIT 5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. Dengan menggunakan framework COBIT 5 bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen akses informasi perusahaan dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh para rekan saya, dipersilakan. Jadi selanjutnya yaitu bagaimana cara audit keamanan data itu dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia. Yaitu ada standarisasi keamanan secara berkala, dilakukan audit oleh auditor independen untuk memastikan keamanan dalam penerapan auditor internal, diharapkan melakukan audit berbasis resiko yang fokus pada area dengan resiko tertinggi, termasuk evaluasi sistem keamanan siber dan kebijakan akses data. Hal ini penting karena berdasarkan Global Risk Report 2024 yang diterbitkan oleh World Economic Forum atau WEF, resiko keamanan siber masuk dalam 10 besar resiko global yang paling diwaspadai. Next. Kemudian audit keamanan data PT Kereta Api Indonesia, yaitu rekomendasi lain dari Kongres Auditor Internal KAI 2024 terkait audit keamanan data KAI komuter adalah ada organisasi. Yang pertama itu organisasi disarankan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana tanggap insiden yang efektif dalam menangani serangan siber. Kemudian ada auditor internal harus meningkatkan kemampuan melalui pelatihan reguler terkait ancaman siber. Kemudian menekankan para staf untuk membangun kerjasama yang kuat dengan divisi IT dan ahli keamanan siber. Kemudian ada melakukan penilaian kesiapan dan kematangan digital untuk memastikan semua langkah keamanan siber sesuai standar terbaik. Standarisasi keamanan dilakukan secara berkala. Kemudian next. Audit keamanan data PT Kereta Api Indonesia melibatkan beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan keamanan data. Proses audit ini biasa dilakukan dengan menggunakan framework COBIT 5 yang mencakup beberapa domain penting. Berikut adalah langkah-langkah audit keamanan data yang dilakukan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data yang mana melakukan penyebaran kuesioner
kepada karyawan untuk mengumpulkan informasi terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai sistem yang diterapkan, pengumpulan dokumentasi yang relevan untuk analisis lebih lanjut, melakukan observasi langsung terhadap proses dan sistem yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua ada analisis kelemahan sistem, yaitu setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem informasi yang ada. Ini bertujuan untuk memahami area yang memerlukan perbaikan dan penguatan. Kemudian yang ketiga, yang poin C ada penerapan framework COVID-5. Audit dilakukan dengan merujuk pada COVID-5 seperti evaluate, direct, dan monitor atau IDM, align, plan, and organize, APO, build, acquire, implementation atau BAI, deliver service and support DSS, kemudian serta monitor, evaluate, and assure MEA. Ini membantu dalam menilai seberapa baik PT Kereta Api menerapkan praktik keamanan dan integritas data. Kemudian yang keempat ada rekomendasi dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil audit, rekomendasi memberikan peningkatan tata kelola dan integritas data. Ini termasuk saran penggunaan perangkat lunak audit dan peningkatan prosedur keamanan. Kemudian yang kelima, monitoring dan audit internal. Secara berkala audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil telah efektif dan untuk terus memantau perkembangan dalam pengolahan keamanan data. Next. Ya, bagaimana audit keamanan data dilakukan serta menjelaskan teknologi kriptografi seperti public key, DES, dan RSA pada PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, public key atau kunci publik. Public key atau kunci publik adalah bagian dari kriptografi asimetris yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi data. Sistem kunci publik menggunakan dua kunci yang saling terkait, yakni kunci publik untuk mengeksekusi data dan kunci private untuk mendeskripsi data. Implementasi kunci publik sangat penting dalam mengamankan komunikasi data di PT KAI, seperti saat pengguna mengakses aplikasi berbasis web dengan autentikasi yang aman. Yang kedua, ada RSA atau Reverse Samir Adelement, merupakan algoritma asimetrik yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik dapat didistribusikan secara bebas, sedangkan kunci private harus dirahasiakan, digunakan untuk enkripsi data, verifikasi tanda tangan digital, dan pertukaran kunci simetris. Keamanan RSA bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan bulat besar menjadi faktor prima. Yang ketiga yaitu data encryption standard, merupakan algoritma simetris yang menggunakan kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan deskripsi data. DES memiliki ukuran kunci yang relatif pendek, 56 bit, sehingga rentan terhadap serangan brute force. Meskipun sudah dianggap tidak aman untuk penggunaan modern, DES masih dapat digunakan sebagai bagian dari sistem kriptografi yang lebih kompleks. Next. Next. Nah, berikut implementasi pada PT KAI. Yang pertama, informasi penumpang, data keuangan, dan informasi internal perusahaan dienkripsi algoritma RSA. Sedangkan jam perjalanan atau personal kereta dienkripsi algoritma DES. Karena DES, data seperti informasi penumpang tersebut dapat digunakan atau dioperasionalkan kereta api karena DES mempunyai keamanan yang lebih kuat daripada RSA. Jadi kombinasi antara RSA dan DES dapat digunakan untuk membangun sistem autentikasi yang kuat. Seperti itu. Next. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa PT KAI dapat mengelola risiko terkait keamanan data dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin meningkat. Dengan menggunakan standar internasional seperti COVID-5 dan mengimplementasikan teknologi kriptografi seperti public key, DES, dan RSA, PT KAI dapat meningkatkan keamanan data mereka. Next. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami.
tentang bagaimana pengamanan audit IT di PT KAI. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.